menyatakan bahwa efisiensi modal kerja ini diukur atau diindikatori oleh 3 tadi. Ada nggak sumber rujukannya? Efisiensi modal kerja, ya, apakah benar dimotori atau diindikatori oleh 3 perputar tadi kan? Kasnya berputar, piutangnya berputar, dan persediaannya berputar. Apakah itu menggambarkan efisiensi modal kerja kan? Ada nggak sumbernya? Halaman 4. Mana? Di paragraf kedua Pak, efisiensi modal kerja diukur menggunakan rasio keuangan yang bersih, efisiensi rasio. Itu menurut siapa sumbernya? Kasmir, pengantar manajemen keuangan Pak. Ini dari atas sampai ke bawah satu kalimat Yang atau ini satu kutipan gitu ya? iya Pak. Kasmir mengukur itu ya. Pemahaman kamu dengan efisiensi modal kerja itu apa itu? Efisiensi modal kerja ini maksudnya gitu lah, pemahaman secara logika kamu gitu kan, menurut kamunya. Menurut saya efisiensi modal kerja itu penting untuk suatu perusahaan Pak melihat. Ya, definisinya bukan pentingnya, maksudnya itu kan, maqasidnya atau definisinya atau penjelasannya apa itu kan, pemahamannya terhadap efisiensi modal kerja kan di situ sumber hukum yang pertamanya kan. Kan udah 1 tahun 1 variabel kan mempelajarinya dah. Harusnya kan ya memahami ya secara mendalam ya. Coba dilihat secara teori apa pengertiannya kalau secara teori. Efisiensi modal kerja itu apa gitu kan? Tadi kan indikatornya kan latar belakang. Di halaman 21 ada ya pengertian. Efisiensi modal kerja merupakan apa itu? Coba dibaca terus kamu jelaskan dengan pemahaman kamu sendiri. Kesimpulan menurut saya ya Pak. Iya. Menurut saya efisiensi modal kerja menjadi salah satu upaya perusahaan dalam menghindari adanya pemborosan. Di setiap dana dioperasikan suatu perusahaan dapat terarah secara efisien dan dana operasi dapat secara kembali dengan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Oke, coba kita lihat lagi di bawahnya kan. Kamu kan menjelaskan juga itu pengukuran efisiensi modal kerja itu kan di paragraf ketiga. Sutrisno menguji efisiensi modal kerja menggunakan perputaran modal kerja. Ya. Hal ini juga sejalan dengan Kasmir yang menyatakan untuk menguji efisiensi dari modal kerja perbandingan antara jumlah penjualan dengan jumlah modal kerja gitu kan. Tidak ada yang kamu sampaikan tadi gitu kan. Kalau efisiensi modal kerja ini diukur menggunakan rasio-rasio perputaran tadi, perputaran piutang, perputaran kas, perputaran persediaan gitu. Karena perputaran itu secara teori dalam mata kuliah analisis laporan keuangan itu merupakan rasio aktivitas, bukan rasio efisiensi modal kerja gitu kan.
Rasio kinerja keuangan itu ada 4 gitu kan. Rasio likuiditas minimal ya, ada lebih dari itu ya. Rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio leverage, rasio of aktivitas, dan rasio pasar. Jadi rasio aktivitas itu dalamnya adalah perputaran tadi, perputaran modal kerja, perputaran persediaan, perputaran kas, perputaran piutang. Nah ini seingat saya kan. Tapi kalau rasio modal kerja itu lain lagi. Itulah working capital turnover. Nah ini saya lupa apakah rasio modal kerja ini juga bagian dari rasio aktivitas ya. Oke ya. Kalau menurut kamu gimana? Ada bantahannya bahwa efisiensi modal kerja ini diukur oleh rasio perputaran yang 3 tadi. Maka langkah kedua harus menguatkan kamu dari artikel penelitian yang relevan gitu kan. Kamu punya artikel kan? Gitu caranya untuk membantah atau apa namanya kan? Bukan membantah kan? Untuk apa namanya itu Pak ya? Memberikan suatu argumen kan? Karena penelitian itu kan tidak bisa kita katakan salah atau benar kan? Tetapi adalah mengacu kepada pertama tentu kaidah, yang kedua tentu ada referensi gitu kan, dan literatur review kan. Penelitian sebelumnya ada tak yang sama dengan kamu ini? Dia menggunakan variabel efisiensi modal kerja, tapi diukur menggunakan rasio tadi. Ada nggak? 3 rasio yang kamu gunakan tadi ya? Ada nggak? Karena saya melihat ada juga nih pengaruh perputaran modal kerja, struktur modal terhadap profit. Pengaruh efisiensi modal kerja ada pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan. Cuma di sini kan menggunakan working capital turnover kan sebagai proksi dari efisiensi modal kerja, gitu kan? Sama dengan teori Kasinger yang sama kutip kan. Hah? Ini coba cari dulu nih halaman 27. Ada efisiensi modal kerja tapi dia menggunakan working capital turnover sebagai proksi dari efisiensi modal kerja. Peningkatan profitabilitas melalui efisiensi modal kerja. Ini efisiensi modal kerja berpengaruh efektif dan signifikan terhadap peningkatan. Kita sampaikan proksinya kan. Oke ya, itu yang pertama yang perlu saya klarifikasi, yang sebenarnya adalah merupakan proof dalam penelitian kuantitatif gitu ya. Tapi secara umum udah oke nih kan, artinya tidak ngawur gitu kan, ada dasar-dasarnya, tinggal kamu meyakinkan aja ada dasar hukumnya kan. Yang kedua saya cuma nambahkan mengaitkan teori utama yang kamu gunakan. Tadi kamu sebutkan grand teorinya agensi ya. Nah, coba dijelaskan keterkaitannya kan dengan model penelitian atau substansi penelitian kamu ini ya. Kalau digunakan teori agensi, gimana cara menghubungkannya? Kamu penelitian kamu kan bicara tentang apa nih? Efisiensi modal kerja dan profitabilitas kan? Nah, hubungannya dengan teori agensi itu apa gitu kan? Coba dijelaskan. Karena dapat juga karena berhubungan dengan manajemen keuangan Pak. Apa? Dari agensi. Coba ulang lagi. Berhubungan dengan manajemen keuangan perusahaan. Manajemen keuangan perusahaan. Oke, terus? Karena kan pengertian dari teori agensi menurut Jensen Franklin itu digambarkan hukum keagenan sebagai kontrak antara satu atau beberapa orang yang melakukan beberapa layanan dengan memberikan wewenang dalam pengambilan keputusan. Manajemen sebagai pengelola perusahaan lebih
itu, bukan menjelaskan maknanya kan. Iya. Yang penting kalau bacaan kan udah dari sini, ini kan pemahaman kita terhadap apa yang kita tulis. Teori agensi itulah hubungan antara agent dan prinsipal dalam menjalankan suatu perusahaan. Ada berbagai kepentingan atau konflik gitu kan. Nah, sekarang kita kan nggak bicara kepentingan dan konflik di sini kan, bukan hubungan antara agent dan ini prinsipal pemilik dengan manajemen kan. Tapi bicara efisiensi modal kerja dan profit. Nah, bagaimana hubungannya? Itu yang saya minta dijelaskan menurut pandangan kamu gitu kan. Gak ada di buku itu. Saya tidak mengatakan kamu salah menggunakan teori agensi kan. Cuma saya bertanya, bagaimana kaitan dua hal tersebut kan? Kan grand teori itu kan digunakan untuk membingkai atau membangun kerangka berpikir kamu gitu kan, membangun variabel kamu gitu kan. X ke Y-nya dibangun oleh grandnya tadi, nanti didukung dengan artikel relevan, sudah betul kan? Tapi yang saya tanya hubungan tadi teori agensi yang menggunakan dengan variabel yang kamu pakai gitu kan? Jadi kita nggak boleh latar gitu kan? Teori orang pakai agensi, kita pakai agensi kan? Nanti orang pakai signaling teori, kita pakai. Orang pakai stakeholder teori, kita pakai kan. Legitimasi teori itu grand teori semua, ada syariah enterprise teori kan, terus kita pakai kan. Jadi yang hadir di sini ya teori-teori itu ya, pasti ada manfaatnya, ada kaitannya gitu kan. Sama kayak pengertian efisiensi modal kerja kan. Ini kamu gunakan working capital turnover kan. Tapi kucuk-kucuk kamu menampilkan perputaran tadi gitu kan, rasio aktivitas kan. Ada nih standar rasio industri kan, tapi kan ini untuk semua. Oke, ini udah baik kan, maksudnya yang cukup yang agensi teori tadi aja. Kaitannya dengan judul ini, variabel-variabel yang kamu angkat ini. Menurut pemahaman kamu aja, nggak usah bolak-balik gitu kan, sampai kiamat nggak ketemu di situ kan. Pak, saya pahamnya cuma begini Pak, itu sekarang sarjana ya harus berani gitu kan, walaupun itu salah gitu. Pak salah diucapkan sering-sering jadi benar juga ya Pak ya. Jadi pembenaran. Jadi yang penting itu ya bagaimana kamu bisa mengeksplor tadi kan, mengeluarkan kemampuan seoptimal mungkin ya. Apa? Ada hubungannya? Ya, menurut saya Pak, Ya itu menurut kamu jangan melihat ke buku. Akan kacau pikiran menurut saya, tapi kamu nyari-nyari sini kan, akhirnya menurut yang di skripsi. Oke, menurut kamu apa? Jangan tengok situ, kalau menurut kamu itu dalam kepalamu gak dibayangkan namanya ke atas. Menurut saya begini Pak, agensi teori itu kan begini, penelitian seperti ini kaitannya seperti ini Pak, gitu aja. Tapi nengoknya ke atas, minta bantuan ke langit gitu kan. Ayo, tadi udah ada kata-kata yang menurut saya, lanjutkan. hubungannya dengan teori agensi, hubungannya dengan judul yang saya ambil. Iya. Berhubungan karena kan saya, karena kan tadi kan pengertian dan teori agensi itu Pak. Ya, pengertiannya kan hubungan antara agent dan prinsipal. Agent itu adalah manajemen perusahaan, prinsipal itu adalah pemilik ya, owner. Oke. Nah, terus ke judul kamu ini dari mananya, dari sisi mananya berhubungan? Kan dia berhubungan